Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Putu Suna Kuncir, tentunya di PSK Channel. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana tata cara belajar vibra dan lag pada vokal Bali ala PSK Channel. Tapi sebelum saya akan berlanjut pada videonya atau cara belajarnya, saya ingatkan bagi teman-teman untuk tetap like, komen, dan tentunya subscribe. Karena dengan Anda menekan tombol subscribe, berarti Anda telah mendukung channel ini untuk tetap berkembang tentunya. Dan ingat, subscribe itu gratis guys. Oke, hai. Jadi simak videonya. Nah, jadi vibra itu merupakan hal yang mungkin tidak asing lagi bagi beberapa orang yang bergelut dengan seni vokal, karena memang itu merupakan salah satu hiasan pada seni vokal itu sendiri. Kalau seni vokal atau vokal itu tanpa vibra, itu nampaknya kayak sayur tanpa wadah, sayur tanpa garam, jadi agak ada kurang-kurangnya gitu. Nah, oleh karena itu, maka vibra itu sangat penting. Tapi di sini saya akan berbicara mengenai vibra dalam seni vokal Bali. Karena di Bali itu mempunyai vibra yang sangat berbeda dengan vibra pop tentunya, atau vibra musik secara umum. Karena di Bali itu memang lebih tradisi. Mungkin lebih di Bali itu memang lebih mirip dengan Jawa ya, mempunyai vibra tersendiri. Cuman Bali dan Jawa pun vibranya berbeda. Kalau di Bali juga mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, keep watching. Oke? Jadi yang pertama akan saya bicarakan mengenai vibra. Nah, dalam seni vokal Bali itu ada sebenarnya beberapa teknik vibrasi. Karena mungkin itu dari tata belajar yang berbeda-beda tentunya. Mungkin di sini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara belajar vibra. Nah, ala PSK tentunya ya. Nah, jadi dalam vibra Bali itu biasanya ada teknik yang seperti dibuat-buat dari dalam. Dibuat-buat dalam artian seperti ini, misalnya kalau nada vokal yang datar itu kan seperti ini ya. Ketika kita isikan vibra yang saya katakan seperti dibuat-buat atau yang dari dalam gitu, dari dalam sini seperti ini. Jadi ada nah, itu juga masuk vibrasi sebenarnya. Kemudian yang kedua itu saya merujuk pada vibra yang saya pelajari, yang tentunya saya dapat tonton dari salah satu dosen saya, yang mana beliau memang sangat ahli di bidang seni vokal, karena beliau juga menggeluti vokal Jawa tentunya. Jadi mungkin itu ada perpaduan antara Jawa dan Bali, cuman ya menurut saya itu bagus. Cara belajar saya mengenai vibra itu seperti ini. Jadi ada penekanan dari nafas yang saya lakukan. Jadi seperti ini. Kalau dilihat secara gamblang, mungkin itu menyerupai vibra Jawa. Kalau dilihat secara gamblang, cuman setahu saya kalau vibra Jawa itu lebih dalam lagi dia. Mungkin seperti ini. Mungkin saya contohkan, tapi ini belum tentu benar sih. Cuman ya kira-kira contohnya seperti ini. Jadi vibra Jawa itu yang saya katakan dalam itu maksudnya lebih keras dia. Bahasa Balinya ontalannya itu lebih keras. Jadi nah, mungkin seperti itulah kira-kira cengkok Jawa yang saya ketahui. Tapi kalau vibra yang saya katakan itu dia sedikit tipis, maksudnya bukan sedikit tipis, agak tipis dari vibra Jawa itu. Jadi
tapi tekniknya mungkin hampir menyerupai Rayawet itu sendiri. Dan tentunya cara belajarnya itu dengan dilatih secara terus-menerus, karena saya juga seperti itu, dilatih secara terus-menerus, sehingga nantinya tenggorokan kita ini akan spontan dia mengeluarkan seperti itu. Makanya kalau kita sudah terbiasa ketika kita bernyanyi itu nah seperti itu jadinya. Saya ulang. Itu untuk vibrasinya. Setelah kita menguasai vibrasi tersebut, itu mungkin bisa kita latih pada nada-nada lain misalnya, atau yang lebih tinggi. Nah itu. Jadi tentunya dasar belajarnya itu dari itu tata cara belajarnya kawan-kawan. Nah itu untuk dua macam yang saya beritahu. Yang pertama adalah dan nah itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada bagian leg, untuk belajar leg. Itu saya masih bingung bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya apa ya. Yang jelas kalau Bali leg itulah ya, biar lebih gampang. Jadi leg itu adalah bagian pada perpindahan nada satu ke nada dua. Misalnya ya, saya berikan contoh. Itu contohnya. Jadi kalau pada leg Bali itu saya dapat bagi menjadi tiga jenis. Ini juga menurut beberapa penuturan guru saya sih dulu di Kokar. Jadi yang pertama kita ngeleg itu menggunakan huruf W. Terus contohnya itu seperti ini. Awa. Jelas ya? Saya ulangi sekali lagi. Awa. Jadi dengan maksud kita ketika hendak memindahkan nada itu mulut kita seakan-akan mengatakan W gitu. Mungkin bisa saya contohkan sekali lagi. Nah, itu menggunakan W. Kemudian yang kedua menggunakan eng atau ng, eng. Contohnya mungkin seperti ini. Jelas? Saya ulangi sekali lagi. Jadi ketika kita ngeleg itu ada seakan-akan mulut kita itu mengatakan eng gitu. Gitu. Itu untuk dengan tata cara mengatakan eng. Yang ketiga itu adalah biasa aja. Maksudnya tidak ada W, tidak ada eng. Jadi mungkin seperti ini. Baik, itu kan teknik ngeleg, teknik legnya. Entah itu menggunakan W, entah itu menggunakan eng atau biasa aja. Tapi pada dasarnya bagaimana cara kita belajar ngeleg? Itu adalah dengan mengetahui nada. Itu yang pertama. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui nada, nanti bisa cek video saya yang lain. Itu ada saya sharing mengenai nada pelog dan slendro. Jadi di sana ada bagaimana nada pelog, bagaimana nada slendro. Itu mungkin bisa digunakan sebagai referensi untuk belajar. Kembali lagi, dalam ngeleg itu kita harus mengetahui nada. Itu yang sangat penting sekali. Mungkin gambarnya seperti ini ya. Misalnya kita mau dari neng
ke neng itu misalnya, dari neng nengnya segini ya, nengnya neng. Di sini kita menggunakan nada pelok itu karena tipis-tipis biar lebih gampang. Neng. Jadi pola ngelagnya itu bisa seperti ini, salah satu contoh. Tapi bisa juga menggunakan contoh lain sih. Neng nong. Itu nadanya. Jadi neng nong. Sekarang kita lebih percepat lagi. Neng noleng. Itu cara ngelag. Ada juga yang misalnya apa ya? Nah, ini dari nang ke ning. Nah, itu kan dekat itu. Dari nang ning itu kan dekat. Kalau di ning ke neng itu kan ada selat satu nada, ada yang membatasi gitu. Sekarang dari nang ke ning. Bagaimana caranya? Jadi contohnya itu seperti ini. Nang ning. Nah, itu. Nang ning. Jadi ada nang ning, ada 7 nada di sana dalam satu leg. Jadi itu dilatih dari dari pelan sampai ke cepat. Jadi cara belajarnya itu seperti itu. Yang pertama adalah dengan pelan dulu. Kita dari pelan, dasarnya itu dari pelan, kemudian semakin cepat dan sampai mulut atau tenggorokan kita itu mempunyai refleks sendiri dalam ngeleg nada itu sendiri. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan refleks tenggorokan kita, maka akan dengan sendirinya dia akan melakukan tugasnya dalam ngeleg itu. Contohnya itu kita sudah refleks, sudah terbiasa tenggorokan kita. Jadi yang pertama adalah dengan pelan-pelan. Jangan takut nggak bisa, karena nggak bisa tuh nggak ada. Yang ada itu adalah nggak mau, itu yang ada. Karena ketika kita nggak mau, maka jadinya nggak bisa. Tapi kalau dari awal kita bilang nggak bisa, itu bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Itu yang harus digarisbawahi, teman-teman. Ini saya simpulkan saja bahwa tipsnya itu adalah belajar itu dari pelan dulu. Dari pelan, yang mungkin yang saya sharing tadi, bahwa mengenai tekniknya atau mengenai tata caranya belajar dengan mencari nada-nadanya itu. Kemudian semakin cepat sampai tenggorokan kita itu refleks atau dengan sendirinya bisa gitu. Karena apapun kalau kita sudah biasa pasti bisa. Mungkin saya akan berikan salah satu contoh itu dengan menggunakan ala sarung atau rahino yang mungkin dulu sudah sempat saya upload. Itu bisa dilihat juga bagaimana itu ala sarung stage squatty khususnya. Contohnya seperti ini. Rahino lag dengan menggunakan W. Sekarang lag dengan menggunakan ang, teknik ang. Sekarang dengan teknik biasa, maksudnya bukan W atau bukan ang, jadi biasa aja. Meredang sekarang mungkin fokus pada vibranya ya, vibra yang pertama itu dengan kayak bukan dipaksa, yang kayak ditekan gitu dari dalam. Contohnya, kalau
sangka sekarang vibra dengan menggunakan pola yang saya katakan yang kedua, pola yang kedua. Gurnitan taro. Baik, itu teman-teman, itu video yang saya sharing kali ini, yakni bagaimana cara belajar vibra dan leg. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengetahuan, dan tentunya mungkin referensi bagi kalian yang ingin belajar mengenai vokal. Oke, jadi demikian videonya. Tetap saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Dan bagi teman-teman yang menganggap bahwa video ini sangat bermanfaat atau mungkin sangat berguna, bisa share video ini di Facebook, di Instagram, dimanapun itu, di WhatsApp mungkin, silakan. Karena ilmu itu sangat bagus untuk dibagi. Jadi kita harus membagi ilmu, teman-teman. Baik, itulah video saya, dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. Salam PSK.